Oke, welcome to Lighters Submarine everyone. Seneng banget, so grateful. Kita ini perdana nih, kita rebranding. Namanya tadinya Discipleship Class, jadi Lighters Submarine. Kemarin sempat ngobrol sama Koriki, sama tim media juga. Katanya anak-anak remaja dengar kata pemuritan itu berat katanya. Bener gitu, berat? Setahu gue anak-anak Lighters malah happy banget dengar kata pemuritan. Tapi ya sudahlah, akhirnya kita kasih nama yang lebih catchy gitu kan, submarine namanya, ya, kapal selam. Tadi Hagen sempat nanya ke gua, apa sih yang membedakan? Nah, yang membedakan itu sebetulnya lebih ke arah uh, di lighter submarine ini kita akan banyak pakai analogi kapal selam, teman-teman. Ya, pakai analogi kapal selam. Ya, dan buat teman-teman yang bisa on cam, pasang virtual background, gue ajak bareng-bareng ya, supaya ini juga jadi sebuah habit yang baru buat submarine. Jadi ayo terjun, loncat seperti anak muda yang di belakang gue ini nih. Salah satu langkah nyata yang bisa kita lakuin adalah ya kita on cam. Karena kalau nanti kita udah mulai on site di ruangan di PVJ kan nggak mungkin kalian off cam. Kalian akan munculin siapa kalian. Ya, oke, siapa berapa banyak di sini yang udah siap? Gue ajak nyelam lebih dalam ke submarine. Boleh kasih virtual thumbs up. Hai Ko Cahya, Cicesya. Iya, beberapa koko-koko cici-cici juga hadir di sini. Ko Samsom semua, thank you so much untuk teladannya ya, menganggap bahwa yes, discipleship is important gitu. Nah, hari ini gue akan bahas tentang hal-hal yang mendasar ya. Makanya temanya same team, same purpose. One team, one purpose. Gue pengen ngajak kita bersama-sama dalam satu tim dan satu tujuan yang sama. Ada orang bilang katanya, kita tuh biasanya kalau ada dalam satu tim tuh cuma ada dua. Entah itu kita punya target atau mimpi yang sama, tujuan yang sama, atau dua, kita punya musuh yang sama. Gua harap kita di sini nggak ada musuh ya. Kita nggak lagi bahas kita lagi mau punya musuh siapa, tapi kita di sini berharapnya karena kita punya tujuan yang sama. Kita mau nyelam lebih dalam, melihat indahnya lokasi di laut yang lebih dalam, ya. Oke, apa itu submarine? Apa itu submarine? Ya, jadi kalau analoginya kita di lautan, gue mau nanya dulu nih di sini. Coba jawab di Zoom chat ya. Jawab di Zoom chat. Siapa di sini yang bisa berenang atau nyelam? Yang bisa berenang, tulis jawab saya. Yang bisa berenang. Wih, semua bisa. Mayoritas bisa. Joanne bisa. Gaby. Yang bisa berenang. Oke, mayoritas bisa ya. Kalau gue lihat 70% orang-orang bisa berenang di sini ya. Dan gue yakin berarti kalau lu ada di lautan, lu bisa berenang kan, lu bisa bertahan kan, ya. Nah, kalau analogi lautan, gue lihat orang yang hebat banget ya bisa nyelam sih. Misalnya kedalaman 2 meter, let's say 3 meter, kalau kolamnya dalam, bisa nyelam kan. Nah, kita ambil yang paling ekstrim deh, di laut deh, paling ekstrim. Ya. Kalau penyelam profesional, ya gini kan bentuknya kan. Punya alat bantunya, tuh lihat nafasnya. Wah, anggap deh lu profesional deh, fasilitas hidup lu banyak. Terus kalau misalnya lu juga adalah, oh satu lagi ada kapal selam. Nah, kapal selam jelas ya. Nah, apa perbedaan mereka? Simple teman-teman bedanya. Kalau dalam hidup ini anggap sebuah lautan kehidupan yang lagi kita jalanin ya, bersama dengan Tuhan pastinya, karena gue yakin semua di sini Tuhannya sama ya, same team, same purpose, Tuhannya sama, same God, Jesus kan. Nah, apa bedanya mereka nih? Anggap analogi lautan tadi. Kalau sendiri, kalau kita search penyelam itu profesional bisa menyelam hingga kedalaman maksimum 106 meter, guys. Gua nanya lo, siapa yang di sini bisa berenang ke 106 meter? Jawab lagi. Tulis lo bisa atau nggak bisa. 106 meter. Tulis lo bisa atau nggak bisa. Dalam banget 106 meter, guys. Bisa nggak? Coba tulis di Zoom chat. Nggak bisa, Hagen. Thank you. Nah, lu pakai alat bantu pun, pakai oksigen pun, lu cuma bisa 106 meter. Sedangkan kapal selam, itu kita bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 500 meter. Dan menampung lebih banyak orang. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita dalam Tuhan, ya teman-teman ya. Kata kuncinya apa sih?
Yuk kita bareng-bareng dalam satu submarine yang sama. Sejak lu masih muda, kita masuk dalam satu kapal selam yang sama, teman-teman. Ikut Tuhan menyelami keindahan lebih dalam. Ya, jadi kita di sini same team. Sama-sama tulis same team. Kita same team di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, what is the purpose? Ya, what is the purpose? Tujuannya apa sih? Nah, perhatikan dengan baik, teman-teman. Kalau lu menyelam tanpa tujuan, mau bareng kapal selam, gak ada tujuannya kemana, lu akan bingung. Ya, ikut Tuhan pun, yes, tujuannya supaya kita, let's say karena kita anak Tuhan, kita mau ikut Tuhan. Tapi tujuan lebih clear-nya ternyata di firman Tuhan ada. Dan kita biasa sebut dengan dua hal ini, namanya adalah the Great Commandment and the Great Commission. Ya, the Great Commandment and the Great Commission. Jadi sebetulnya di sini gue akan kasih hal-hal yang simple, yang dasar, bagaimana lu bergereja dengan baik dan benar, berkomunitas dengan baik dan benar. Nah, itu kita analogikan bahwa kita ada dalam sebuah kapal selam. Di lighters, how you behave sebagai murid Yesus di lighters, ya. Nah, kita tuh mendalami apa sih? Dua poin ini, guys. The Great Commandment and the Great Commission. Ya. Gue harap semua ini masih oke ya, komunikasi gue oke ya, bisa diterima teman-teman semua. Coba kasih virtual thumbs up dulu, karena di sini gue akan nyuruh salah satu dari kalian baca ayat. Karena gue nggak mau gue ngomong sendiri. Oke. Nah, apa itu the Great Commandment? Ada di firman Tuhan. Ya, di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Oke, saya minta Ci Aurin untuk bacain ayat ini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yes, thank you Ci Aurin. Nah, teman-teman, perhatiin yang warna merah, go bold. Ini tuh adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan menariknya adalah gini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa, teman-teman? Ini tuh yang utama loh, hukum yang utama. Dan hukum yang utama dalam firman Tuhan adalah kasih. Yes, semua hukum itu mendatangkan kebaikan dalam firman. Tapi yang utama adalah kasih. Ya. Nah, lu semua diselamatin sama Yesus. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa kita semua udah ditebus sama Tuhan Yesus Kristus? Boleh kasih virtual thumbs up nggak? Ya, ini kata-kata imam. Siapa yang percaya bahwa hidup kita secara kekal sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, kalau lu percaya bahwa lu diselamatin sama Yesus, ya, pada dasarnya kita pasti punya namanya kasih. Karena God is love. Dan dia nggak mau, Tuhan mau ketika kita udah mengalami kasihnya, ya, kasih itu terpancar lewat hidup kita. Sehingga kita kembali kepada rencana Tuhan. Nah, itulah identitas baru kita. Dan yang kedua tadi ya, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa sih? Kita perlu ya pihak manusia lain untuk dikasihi. Jadi agak aneh sih kalau lu bilang ini, ya gue anak Yesus, gue ditebus Yesus, tapi gue nggak peduli sama manusia, gue nggak care tuh sama orang. Nah itu agak aneh loh. Agak aneh menurut gue. Perhatiin ya, agak aneh kalau lu ternyata nggak suka orang. Cek deh, bener-bener nggak lu udah ngalami cinta Yesus itu. Ya, karena firmannya jelas, the great commandment is really clear. Ya, next, the great commission. Ya, apa the great commission? Nah, bacain Cigebi, boleh bacain Cigebi? Matius 28 ayat 18-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So good, thank you Cigebi. Ya, jadi teman-teman, firman Tuhan ngomong, setelah lu ngalami kasih Tuhan, lu tuh disuruh pergi. Jadikanlah semua bangsa murid. Ini selama online discipleship class, gue ulang-ulang nih, building relationship, gue bahas ayat ini. Lu akan selalu mendengar ayat ini. Jangan alergi sama pengulangan ya, karena ini
The Great Commission yang Tuhan pengen kita lakuin. Ini langkah konkret yang bisa kita lakuin. Same purpose-nya tuh dua tadi, the Great Commandment dan the Great Commission. Ya, make sure kalau kita kembali ke analogi kapal selam. Nah, ada banyak mungkin kalau di lautan luas yang penyelam sendirian atau perenang atau bahkan yang mau tenggelam atau yang mungkin tersasar di lautan luas. Hey, kita jadi same team di kapal selam, bukan untuk nyaman, enjoy sendirian aja, teman-teman. Tapi lebih daripada itu, yuk ajak mereka yang mungkin ada di lautan luas itu untuk gabung ke kapal selamnya kita, ya, untuk gabung. Yuk pergi ke mereka, beritakan kabar baik, ya. Kita nggak mau cuma enjoy menikmati hidup, menikmati kapal selamnya kita jadi eksklusif. No. Tapi Tuhan mau kita untuk pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Ya. Nah, apa sih yang harus kita lakuin ketika kita punya same team, same purpose? Hari ini dalam kapal selam, gue akan kasih 2 value teman-teman yang bisa teman-teman perlu sadari. Secara cepat aja ya. 2 value ini mungkin beberapa udah sering dengar, tapi nggak apa-apa. Ini hal yang simple dalam kita menyelami kapal selamnya kita. Ya, karena seringkali gue pun pernah sih bertemu teman-teman yang ngomong gini, aduh, nggak enak, nggak nyaman. Gue sih nggak oke ya. Akhirnya apa? Mundur. Ya, mundur dari kapal selam. Berenang sendiri. Kenapa? Karena enjoy. Nah, tapi kita perlu nilai ini teman-teman dalam kita ikut Tuhan. Yang pertama adalah komitmen. Kita akan belajar 2C hari ini. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah dedikasi, pengabdian diri, berjanji pada suatu hal, dan kita sama-sama sepakat bahwa dalam kapal selam kita ini, kita berkomitmen untuk apa sih? Untuk tadi. Ya, mengejar apa yang Tuhan mau, yaitu the Great Commandment dan the Great Commission. Ya, komitmen ke sana, teman-teman. Ya, emang sih komitmen kita sering gagal. Ya. Berapa banyak di sini yang pernah berkomitmen dan putus? Berkomitmen, let's say dalam analogi pacaran. Berapa banyak di sini yang pernah putus? Boleh kasih jempol yang pernah putus pacar? Oh, belum ada. Nggak apa-apa. Seringkali dalam hidup berkomitmen pun kita sering gagal, teman-teman. Ya. Tapi pertanyaannya kan bukan berarti kita berhenti memulai komitmen yang baru dengan yang benar, kan? Kalau dalam ikut Tuhan, gue mau bilang gini, mayoritas di sini umur berapa sih? Coba tulis di Zoom chat umur kalian. 16, 17, 18. Coba umur berapa kalian? Tulis di Zoom chat. 18. Si Aurin, Jason 16. Colin 15. Ben 17. Ko Cahya 20. Alicia 14. Come on, 14. Joanne 14. Wah, saya tertekan. Saya 29 tahun. Dan saya ikut Tuhan dalam kapal selam pemuritan ini sudah 8 tahun. Tahu nggak sih? Seringkali gue juga pengen berhenti berkomitmen. Tapi you know guys, Tuhan gak pernah berhenti berkomitmen kasihnya kepada kita. Jadi itulah yang harusnya menjadi dasar kita bisa berkomitmen pada Tuhan. Kita dimampukan ya. Nah, apa sih komitmen yang harus kita lakuin? Langkah konkretnya lagi. Again, gue pakai kata ini. Kita dimuridkan dan memuridkan. Identiknya kalau dimuridkan dan memuridkan apa sih? Kita mau belajar. Ada saatnya kita duduk untuk dengar, kayak sekarang Niko Alvin lagi muridin kalian. Kalian duduk dengar. Tapi ada saatnya kalian berdiri dan mengajar dan orang lain yang mendengar. Gue ulangi ya. Ada kalanya kalian duduk diam, mendengar, mencatat. Ya, lalu kalian belajar, kalian tanya, seperti sekarang Ko Alvin lagi lakuin. Next ya, ada saatnya kalian berdiri, berbicara, mengajar, membina, dan orang lain yang mendengar. Nah, 2 hal ini adalah hal yang pasti familiar kita lakuin terus, teman-teman. Ada ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Saya mau minta saudara saya yang terhormat, Colin buat bacain, boleh Jesse Colin? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, thank you Jesse Colin. Nah, teman-teman, dalam proses pemuritan di dalam kapal selam kita, lighter submarine, ini seharusnya biasa kita lakuin kan di Friday Big Group. Nanti kalau kita udah mulai kembali onsite, mungkin kita akan ngelakuin ini juga. Nah, ini yang dimerahin nih, pengajaran, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Nah, gue akan unpack ini semua, apa aja sih di dalam kapal selam yang pastinya kita akan terus lakuin. Karena ini gaya hidup yang tertulis di firman Tuhan. Ya, kita lihat di 4 poin ini. Pengajaran. Ini seperti yang gue lakuin sekarang nih, gue ngajar. Gue nggak tahu kalian apakah pribadi yang bisa dimuridkan, kalian mendengar, kalian belajar. Make sure kalian punya teachable heart, karena akan selalu ada pengajaran. Sesat gue sebagai mentor kalau gue nggak ngajar. Sesat Koriki sebagai mentor kalau Koriki nggak ngajar. Sesat Cigebi, Ci Aurin, Ko Cahya, Ci Cesia, Ko Samsom kalau nggak ada pengajaran dalam komunitas kalian. Sesat. Jangan ikutin yang sesat. Kita mau submarine ini benar, menyelami yang benar. Ya. Lalu ada persekutuan. Persekutuan apa sih? Persekutuan bicara fellowship, connection. Jadi kita nggak mau pakai topeng. Kita mau saling terbuka. Karena sejauh kita terbuka, sejauh itu juga loh kita bisa ngalami perubahan hidup. Di submarine itu pastinya kita harus ada life changing, perubahan hidup. Ya. Yang tadinya off cam jadi on cam, itu aja udah berubah. Yang tadinya pasif jadi aktif, itu aja udah berubah. Nah, di submarine ini kita sama-sama persekutuan. Ya, yang ketiga tadi memecahkan roti. Ini nggak usah diajarin. Siapa di sini yang doyan makan? Coba angkat jempol yang doyan makan. Kroffel gimana? Aduh, semuanya doyan makan. Ya, kalau orang bilang tuh waktu ada makanan tuh anointed-nya luar biasa. Ya kalau kita home bareng dulu di Lighters, kita pulangnya pengennya makan bareng gitu kan. Selalu happy lah kalau ada makan. Apalagi di sini yang jago masak, begitu masak, pasti jadi ada pembicaraan. Memecahkan roti itu penting banget teman-teman ya. Gue punya cerita ya, waktu itu gue kan ikut home teman-teman ya. Ada salah satu orang yang masakan French, dia dari luar negeri, tau gak sih? Awalnya waktu home mulai, gue kan baru kenal nih. Diem, udah nanya apa aja, hilang topik loh. Tapi begitu dia masakan French ya, kue gitu, ada di meja. Terus gue bilang, waduh asik, ini kue cubit, kata gue tuh. Langsung semuanya ketawa. Bukan bro, ini bukan kue cubit. Langsung ada pembicaraan. Nah, jadi memecahkan roti itu, bicara makan itu penting. Tenang, sabar. Doakan corona berlalu, kita kembali onsite, guys. Terakhir adalah berdoa. Ya. Jadi sering-sering nih cici-cici kokos small group leader ajakin makan anak-anak home-nya. Ada doa juga di sana kan. Tapi setelah itu kita ajarin doa beneran. Komunikasi sama Tuhan. Ada kuasa dalam doa. Ya. Dan 4 poin ini terus perlu dilakuin dalam kita ada di submarine. Ya. Make sure lu guys bilang, aduh kok gue nggak doyan nih kayak gini-gini. Gue nggak demen, nggak demen pun tetap lakuin. Tetap lakuin. Kondisi perasaan bisa berubah. Hey, gue 8 tahun ngelakuin ini. Ko Cahya, Cigebi, Koriki berapa lama ikut Tuhan lakuin ini terus kan? Konsisten, komitmen Tuhan ke kita luar biasa kok. Ya, our commitment should be higher, bigger, and stronger than our mood and feelings. Gue setuju bahwa mood dan feeling kita berubah-berubah. Tapi make sure ini kita nggak berubah ya. Oke, poin terakhir. C yang kedua adalah dalam submarine kita perlu adalah contribution. Contribute. Dalam kita bergereja di Lighters khususnya,
Teman-teman di sini gue anggap sebagai orang-orang keluarga inti ya di dalam submarine yang join lighter submarine ini gue anggap sebagai orang-orang yang punya rasa memiliki kepada kapal selam ini gitu ya. Dalam kita mendalami, mungkin teman-teman nemuin banyak yang gak nyaman, konflik. Nanti mungkin di submarine berikutnya gue akan bahas konflik, ketidaknyamanan. Tapi di sini gue kasih sedikit dulu previewnya bahwa kita lebih mudah untuk kritik. Kita lebih mudah untuk komplain lah ya. Tapi gue ingat satu quote dari Pastor Jeffrey Rahmat ngomong gini. An immature person will always find a way to criticize. But a mature person will always find a way to contribute. Jadi selalu kalau orang dewasa tuh punya cara untuk kontribusi. Ini nggak menarik nih, saper ini kok Alvin zoom terus, ngomong terus nggak menarik. Masa tadi internetnya ngilang, MC-nya gimana sih? Masa sih gamesnya gini? Mungkin kita akan lebih mudah kritik. Tapi hey, please be mature. Better daripada lu kritik, better lu kasih feedback. Kasih jalan keluar, bagaimana biar kapal selam kita ini bisa menampung lebih banyak dan menyelam lebih dalam, sehingga kita bisa melihat keindahan lautan kehidupan ini dalam kacamata Tuhan yang benar. Ya. Oke. Roma 15 ayat 2 berkata begini, terjemahan The Message. Strength is for service, not status. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Ya, lu semua punya kekuatan. Seringlah nanya-nanya, bisa apa ya gue bantu ya? Bagaimana ya gue bisa bantu ya? Ya, setiap kita masing-masing punya strength. Ya, dan gini teman-teman, pertanyaan how can I help itulah seharusnya menjadi membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa memberi kontribusi dan dampak. Terlebih lagi dalam keluarga kita. Ya, ayat berikutnya yang menyatakan bahwa kontribusi jauh lebih baik daripada complaining. Contribution is always better than complaining. Ya. Filipi 2 ayat 12-16. Karena tadi saya melihat wajah Coach Cahya, saya minta Coach Cahya bacain ayat terakhir. Filipi 2 ayat 12-16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Oke. Di ayat sebelumnya ada bilang ini, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi teman-teman, dalam lighter submarine ini, dalam kapal selam ini, sadarlah bahwa kapal selam ini punya Tuhan. Bukan punya Ko Alvin. Punya Tuhan. Bukan punya CLCC. CLCC juga punya Tuhan. Tuhanlah kepala. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita semua. Ya. Oleh karena itu, make sure dalam kapal selam ini kita ngelakuin segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Jangan banyak complaining, tapi banyak kasih feedback. Beda feedback dan complain. Feedback demi kebaikan. Complain itu bersungut-sungut. Supaya apa? Sehingga kita bercahaya, ya, tidak bercela, ya, seperti bintang dan bersinar. Orang yang tidak banyak komplain tapi pikirin kontribusi itu bersinar, teman-teman. Dan itulah nilai yang pengen kita punya di submarine ini. Contribution, not complaining. Feedback itu bagus dan itu bentuk kontribusi, teman-teman. Terakhir, gue akan cerita gini, teman-teman. Mungkin lu semua bakal nanya nih. Lu semua nanya, Alvin, kok kayak tadi banyak tuntutan sih ikut Tuhan ya? Kontribusi, komitmen. Kenapa ya? Kok kayak berat ya disuruh-suruh ini itu ya? Harus ini, harus itu. Kayak berat banget ya? Hey, teman-teman. Ingat hukum yang terutama tadi. Di atas semuanya itu adalah kasih. Dan oleh karena itu gue mau bilang satu ayat terakhir.
Ini ayat ini gue yang bacain aja guys, nggak apa-apa. 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 21 ngomong gini. Kita mengasihi, the great commandment, the great commission, mengasihi, memuridkan, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ingat, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Make sure lu semua sadar lu dikasihi. Problem terbesarnya adalah lu ngerasa lu belum dikasihi dan lu harus ngelakuin tadi semua contribution, komitmen dan sebagainya. Itu semua harusnya hanya ekspresi yang jelas, ekspresi yang nyata ketika kita mengalami kasih Tuhan. Ketika kita menikmati His love. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan barang siapa sadar bahwa kita dikasihi Allah, kita mau mengasihi Allah, kita pasti mengasihi sesama kita. Ya, cerita gue gini teman-teman, 8 tahun gue jadi ketua Komsel, sekarang jadi ketua pemuda. Sering banget komitmen dan contribution ini berubah menjadi kepahitan, menjadi kekecewaan, menjadi complaining. Kalau gue gak sadar betapa gue dikasihi Tuhan. Kalau gue gak sadar betapa Tuhan terlebih dahulu berkomitmen kepada gue. Kalau gue gak sadar betapa Tuhan terlebih dahulu berkontribusi segitu banyak pada hidup gue. Gue tantang teman-teman semua anak remaja di sini. Renungkan kasih Tuhan. Ceritakan pengalaman cintamu itu di dalam kapal selam ini. Dan biar semua yang ada di kapal selam menikmati kasihmu yang datang dari kasih Tuhan. Dan lebih daripada itu, bahkan orang-orang yang di luar kapal selam yang lagi berenang di lautan yang gak tahu arahnya kemana, mengarungi lautan kehidupan dan gak jelas, terpancar kasih lewat kalian. Sehingga kalian akhirnya bisa memenangkan jiwa di luar. The Great Commission lahir. Karena dasarnya satu lagi, alami cinta Tuhan. Saya berdoa teman-teman semua di Lighter Submarine hari ini, kita semua nggak cuman ikut karena orang tua, ikut karena budaya sebelumnya, tapi emang karena kalian mengalami His gospel, His grace, His love, yang begitu luar biasa dalam hidup kalian. Oke? Sekian penyampaian firman Tuhan hari ini tentang Lighter Submarine. Sekarang kita masuk ke diskusi. Ada yang mau bertanya atau mau sharing, ini boleh ya, kita dalam kapal selam yang sama, nggak usah terlalu kaku. Yang mau sharing pengalaman tentang gimana kalian dalam bergereja, ya gue yakin kalian dari kecil sudah bergereja dalam kapal selam ini. Boleh mungkin siapa langsung open mic atau tulis di Zoom chat buat yang nggak malu gitu. Ya. Oh, Yes. Gimana aku Ci mau Aurin? tanya, Boleh Ci Aurin. untuk bisa commit dan contribute gitu, ada nggak sih yang harus kita sacrifice? Wow. Gila, pertanyaannya berat nih tentang sacrifice. Oke. Teman-teman, gue mau nanya dulu nih. Ke Ci Aurin deh yang nanya. Komitmen Tuhan terhadap kita, Tuhan berkorban apa? Pengen tanya dulu nih. Apa yang Tuhan korbankan? Hidupnya. Hidupnya. Oke, lebih spesifik lagi apanya? Ada lagi nggak? Ya dia kan rela mati di kayu salib kan buat kita gitu. Rela mati di kayu salib kan? Ya. Menurut lu, kenapa Tuhan mau mengorbankan itu untuk kita? Soalnya dia sayang sama kita. That's right. Soalnya dia mengasihi kita sedemikian kan? Iya. Oke. Nah, gini ya, Ori. Itu teladan yang baik kan? Kabar baiknya, tenang, kita bukan Yesus. Dan kita bukan juru selamat. Tapi ingat nggak ayat tadi bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kita. Ya. Dan sebetulnya komitmen kita
dan contribution kita, itu harusnya adalah ekspresi dari kita menikmati pengorbanan dia di kayu salib. Benar nggak? Nah, karena itu, sebetulnya pengorbanan yang kita lakuin juga pasti ada. Yang jelas waktu dan sebagainya. Tapi harusnya pengorbanan itu kita lakuin dengan sukarela, dengan sukacita. Kenapa? Karena kita udah penuh dulu nih tangkinya nih. Coba gue gambarin whiteboard ya. Seandainya cintanya Tuhan ke kita ini penuh meluap ya. Nah ini kan keluar kan akhirnya kan. Keluar cintanya meluap, keluar. Dan akhirnya walaupun keluar, ada bentuk pengorbanan waktu, ada bentuk apapun, kita ngerasa itu kita lakuin dengan sukarela. Ya. Kenapa gue terus tekenin tentang sukarela, tentang ini? Karena gue nggak mau akhirnya jadi, oh ya, jadi harus berkorban ya? Harus berkorban ya? No, nggak harus. Tapi balik lagi. Kalau kita sudah menikmati cintanya Tuhan, ini gue buat statement ya, apa yang penting bagi Tuhan, pasti menjadi penting bagi kita. Benar nggak sih? Oleh karena itu, buat Tuhan, manusia penting. Tadi Aurin bilang kan, Ci Aurin bilang, manusia penting. Pasti buat kita, manusia jadi penting. Makanya the Great Commission adalah menjadikan semua bangsa murid. The Great Commandment, kasihlah sesamamu manusia. Ya kan? Pasti kalau kita bicara melayani manusia, pasti ada sacrifice. Pasti ada sacrifice. Tadi Colin chat pribadi gue bilang waktu. Betul Colin, waktu jadi kita korbanin, ya kan? Tenaga, kadang mungkin uang. Bahkan kalau saya pribadi, saya dipanggil full heart loh, sepenuh hati. Saya kasih hidup saya semuanya. Kenapa? Karena ini udah penuh dulu nih, Aurin. Jadi bukan saya supaya dapat tuh cintanya Tuhan, tapi karena ini udah penuh kasih Tuhan. Akhirnya apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting bagi kita. Kalau Tuhan kasih nyawanya, gua nggak segen-segen nih kasih hidup gua. Bahkan saya, Koriki, ngambil langkah nyata. Kita tinggalin tuh dunia kita di luaran. Kita mau kasih hidup kita 100% buat Tuhan di gereja. Karena kita percaya calling kita dalam pelayanan di gereja, di kapal selam gereja. Ya. Tapi balik lagi, setiap pengorbanan kita nggak usah saling ngukur. Ah, si Ko Alvin bisa gitu. Yang lain ada lebih dari itu tuh, sampai ke pedalaman, sampai ke ujung dunia. Ko Alvin mah tetap di CLCC doang. Nggak usah saling ngukur. Karena ini sifatnya personal kita sama Tuhan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita ngalami cintanya Tuhan? Karena kalau itu pasti apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting bagi kita. Dan salah satu bentuk cinta, sifat cinta adalah sacrifice, Aurin. Ci Aurin sekarang cinta sama, let's say, calon suami. Pasti lu mau berkorban buat calon suami dong. Mudah-mudahan menjawab, Ci Aurin. Jadi sacrifice-nya bukan karena wajib, tapi justru foundation-nya tadi. God is love. Hukum yang terutama, the great command. Cukup menjawab, Aurin? Ya, jawab kok. Thank you. Thank you so much. Yang lain, boleh nanya lagi dong. Asik nih pertanyaannya. Kita masih ada waktu kurang lebih cuman 11 menit lagi. Mungkin 2 pertanyaan deh. Ya. Boleh teman-teman ceritain perjalanan teman-teman di gereja, teman-teman ceritain perjalanan teman-teman ikut Tuhan. Kayak tadi saya cerita, Ci Aurin tanya tentang pengorbanan. Kok aku mau nanya? Siap. Gimana Ci Gebi? Kan tadi Calvin bilang tentang feedback itu kan. Nah, gimana cara kita bisa ngasih feedback? Soalnya kan biasanya kita kayak suka malu-malu atau enggak sungkan gitu kalau ngasih feedback. Terus cara ngasih feedback yang benar gitu gimana? Yang enakan. Very good. Very good. Nah, budaya feedback ini emang lagi sangat gue bangun. Karena gue lagi coba merenungkan kalau kita lagi dalam sebuah kapal selam, balik lagi ya, submarine. Let's say di submarine itu
ada kan misalnya kepala kapal selamnya. Misalnya di kapal selam itu bocor, dan lu ada di dalamnya, lu nggak mungkin kan diem aja kan? Lu bakal berusaha bilang ke kepalanya, wah ini bocor, gimana beresin dong? Si kepalanya bingung pun mungkin lu cari tahu caranya. Sampai sedemikian rupa misalnya lu cari tahu gimana memperbaiki kapal selam. Betul nggak, Cikebi? Karena kalau lu tidak menyelamatkan kapal selam itu, lu akan tenggelam dan lu akan meninggal. Bener nggak? Itu analoginya. Sama juga dengan analogi kalau kita dalam rumah kita. Let's say in our community gitu kan. Kalau misalnya di rumah kita ada yang nggak oke, make sure kita bakal ngomong. Nah, itu dulu nilainya. Sekarang cara penyampaiannya. Ya, cara penyampaian feedback. Menurut gua yang paling benar adalah selalu memperhatikan pendekatan kita bukan untuk judging. Bukan untuk complaining. Tapi lebih daripada itu, kita pakai gaya bahasa untuk memberi kontribusi. Gua kasih contoh ya. Cigebi kemarin sebagai panitia 17 Agustusan ya? Benar nggak? Nah, saya kasih masukan dikit ya Cigebi. Nah, Cigebi menurut saya kemarin tuh mungkin kan udah disimulasi kan? Udah simulasi pasti ya Cigebi ya? Oh udah. Oke, nah kemarin menurut saya Cigebi, walaupun udah simulasi, mungkin pertanyaannya kan relatif terlalu mudah ya. Kelihatannya yang dapat nilainya plus-plusnya banyak kan? Yang dapat juara 1 aja 2 grup. Nah, saya punya saran nih Cigebi. Gimana kalau nanti pas meeting, coba ajak 2 atau 3 orang Cigebi. Nanti di situ kasih feedback baru. Tapi soalnya ganti lagi, itu cuma ngasih feedback aja contoh-contohnya. Nah, perhatikan gaya gua komunikasi, bener nggak sih? Dan itu boleh di Zoom chat, di chatting, ujungnya akhirnya bisa ngomong ini. Tapi ini feedback ya, semua untuk kebaikan lu. Di akhirnya ngomong gitu. Balik lagi, saya kembalikan ke tim leadership yang ada. Saya mempercayai tim leadership yang ada. Nah, gitu di akhirnya. Itu oke banget. Tapi gue percaya sih, lu punya style yang beda misalnya. Gue percaya sih, lu pasti punya pemikiran sendiri. Ada rasa aman, bener nggak sih? Ada rasa aman, ada rasa nyaman waktu lu ngomongnya gitu. Walaupun ini nggak gampang, karena kalau biasanya karena kita udah terlalu dekat pun seringkali kita jadi ngomongnya nyablak gitu. Contoh kayak Cigebi udah terlalu dekat sama gue, Pak Alvin mah gini, bisa lebih enak kan? Nah, kedepannya bisa lebih enak nggak apa-apa. Kalau udah ketemu ritmenya lebih enak nggak apa-apa. Tapi gue pengen kita semua kasih feedback, saling kasih feedback ke tim pelayan, ke semua grup leader, ke gua, ke Koreki, tentang pengajaran misalnya, tentang games, ke Cigebi, ke Ciaurien, ke semua, kasih feedback. Because this is your submarine. Ya. Jadi kata kuncinya, cara memberi feedback adalah cara bicaranya dan di akhir ditutup dengan kata-kata tadi. Tapi gue percaya kok ke yang ada. Gue serahin lagi. Nah, tapi ini menurut gue aja, gue percayain ke kalian. Itu aja. Mudah-mudahan menjawab, Cigebi. Thank you, Kak. Oke, last question. Ayo ceritain lagi, teman-teman. Atau ada yang mau nanya lagi bagaimana pengalaman lu semua dalam bergereja, dalam berkomunitas? Gimana? Gue kasih waktu 2 menit deh. Kalau nggak ada, kita tutup nih. Ko Cahya, Cicesya mungkin berpikiran sesuatu. Oh, oke. Colin mau nanya nih. Boleh, gimana? Jesse Colin, kalau mau nanya di Zoom chat juga boleh. Kalau misalnya nge-like wifi-nya. Kok Oh iya, gimana kalian? mau nanya kan tentang memuridkan tadi atau menyebarkan kasihnya gitu. Kalau seumur kita kan biasa masih malu-malu dan gengsi gitu ngajak teman dan lain-lain.
Menurut Koko, step pertamanya kita harus ngapain? Kadang bingung sih kalau misalnya ngajak teman-teman gitu baca Alkitab atau ke gereja kan sering kali kita ditolak. Nah, awalnya mending gimana kok? Gila, hatinya luar biasa loh. Pertanyaan tentang penginjilan. Thank you so much, Colin, buat pertanyaannya. Eh, yang pertama, gue bakal bilang bahwa lu bukan anak kecil. Lu jangan meremehkan diri sendiri. Jangan underestimate yourself. Gue nggak pernah bilang bahwa kalian masih kecil, masih muda. Nggak. Kamu justru sudah dewasa. Kamu justru sedang bertumbuh menjadi orang dewasa kok. Ya, jadi jangan bilang, seumur segini mah kok. Enggak. Jangan menganggap diri muda. Bahkan kalau nggak salah, ayatnya di 1 Timotius 4 ya, Koriki ya. Ada ya? Ayatnya bicara apa ya, Koriki ya? Boleh dibacain nggak? Yang janganlah... teladan ya. Ini ayat penutup ya, terakhir nih. Bagus soalnya ayatnya. Supaya Baca kalian ya. percaya diri dulu nih. Satu Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin. Wow. Kol. Jadi nilai itu dulu yang saya pegang. Nanti caranya saya kasih tahu bentar lagi. Nilainya adalah jangan menganggap diri muda, rendah, karena masih SMA kelas 10. No. Kedewasaan tidak pernah ditentukan lewat usia. Kok Agung pernah bilang ya. Dan gue mau bilang, nggak ada waktu yang paling tepat selain sekarang untuk menebarkan kasih Tuhan. Gue baru mulai menebarkan kasih Tuhan umur gue 21 tahun. Kalau gue bisa lebih muda, gue udah happy banget. Gue akan lakuin. Kenapa? Karena kasih Tuhan ke gue begitu besar. Ya. Caranya segimana? Mungkin 2 bulan terakhir gue udah banyak bicara tentang building relationship kan. Di dalam Lighters Submarine ini kan. Teman-teman bisa revisit ulang tuh di Lighters Production. Bagaimana building relationship. Kalau biasa kalau gue gini. Gue bakal chatting dulu, tanya kabar. Halo bro, apa kabar? Kalau gue memang teman basket, gue biasanya masih suka basket gak bro, gini-gini bla bla bla. Oh ya, NBA lagi seru ya, gini-gini. Gue fotoin waktu gue basket misalnya. Pakai cara yang menarik dia dulu sih. Kalau teman sekolah, gue bakal ngomong orang sekolah dulu. Tapi di akhir gue bakal nanya, gue sekarang ikut semua grup loh. Temen, lu mau ikut nggak? Di situ gue bisa belajar apa itu berkomunitas. Gue bisa nggak sendiri, dan pastinya ya gue jadi lebih dewasa sih karena gue bisa belajar dari mentor-mentor. Biasanya gue ngomong gitu, nggak ngomong Tuhan dulu biasanya, tapi Indian gue bakal bilang ini komunitas Kristen gitu, komunitas anak Tuhan ke teman-teman sekolah gue. Dari 100 kali gue ngajak nih, Colin perhatiin ya, Colin ini gue ngomong ke lu ya, 100 kali gue ngajak, mungkin 1 yang diterima. Gue dianggap aneh, iya. Dianggap aneh enggak sih, enggak sampai dianggap aneh karena gue masih bisa berbaur, tapi ditolak sering banget. Dan penolakan tidak harus menghancurkanmu. Kenapa? Karena balik lagi, kita ngelakuin bukan untuk diterima, tapi kita ngelakuin karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Ya nggak sih? Kita ngelakuin pengen mengasihi sesama, pengen menyebarkan Injil, pengen menjadikan semua bangsa murid. Bukan karena supaya mereka join Lighters, bukan. Karena kita sudah dicintai Tuhan, makanya gue pengen ngerjain apa yang ada apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Nggak tahan deh buat nggak ngajakin orang ngasih tahu cintanya Tuhan. Ya, jadi ingat kalau mau cara lebih detailnya bisa revisit ulang konten building relationship gue di Lighters Production. Ada 2 part, ya. Tapi soal penolakan, Colin, itu pasti nggak apa-apa. Ya, karena nggak semua orang langsung menerima Injil. Waktunya Tuhan itu semua.
Bagian kita itu menabur dan menyiram terus, menabur, mengajar. Ya. Gue ada salah satu temen ya, terakhir nih udah 2020. Ada salah satu temen dari SMA, dia nakal banget. Dia DO, dia sekarang jadi home leader anyway. Dia drop out, dia keluar dari sekolah, dia nggak naik kelas 2 kali. Nakal sekali anak basket. Tatoan, kalau teman-teman tahu, dia juga udah beberapa kali kesaksian di CLCC. Gue ngajakin dia dari tahun 2012 sampai tahun 2018, guys. 6 tahun bayangin. Sampai dia kalau ngejek gue, kalau gue telepon, ya, dia ngomong apa? Ya gimana guru agama? Ya gimana guru agama Alvin? Sampai dia kalau ngomong ke orang-orang, ke orang tuanya, ke semua, ya ini guru agama gue nih. Gue dibecandain gitu. Gak apa-apa juga sih. Karena menurut gue, ini tentang saya sama Tuhan. Sekarang buktinya tuh dia kenal Tuhan. Dia menikah secara Kristen. Dia sekarang mau menikah. Dia jadi home leader. Tetap kita dalam pemuritan yang sama. Ada banyak teman-teman yang sampai sekarang masih terus tolak gue, it's okay juga. Karena gue nggak didefinisikan untuk jadi, ayo, gue lagi jualan Tuhan Yesus. Enggak. Gue cuma mau mengekspresikan kasih Tuhan. Gitu. Itu jawaban gue, Colin. Cukup jelas? Thank you kok. Semangat, Colin. Jadi agent of God. You are the right person. In your generation pastinya. Karena kalau saya ngajak, ini om-om ngajak katanya. Om, just kidding. Oke, itu aja hari ini materinya. Belajar sesuatu hari ini, teman-teman. Boleh kasih virtual claps untuk Writer Submarine hari ini.